Udah anjir. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Fauzan, NPM 2023 12541. Di sini saya akan menjelaskan SPP Kurikulum Merdeka. Di sini yang saya ambil adalah topiknya asking and giving direction. Alokasi waktunya 45 menit, mode pembelajarannya itu deep learning. Lalu ini untuk kelas 10. Yang pertama ada capaian pembelajaran atau di capaian pembelajaran masih penting dari teks lisan. Yang kedua ada menganalisis informasi kosakata dan struktur kalimat untuk menunjukkan pemahaman. Lalu yang ketiga ada menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam situasi sehari-hari, termasuk memberi dan meminta petunjuk arah. Lalu yang keempat ada menghasilkan teks lisan maupun tulisan sederhana sesuai konteks. Dan yang kelima berkomunikasi secara kolaboratif dan efektif. Lalu yang B ada tujuan pembelajaran, pertemuannya 45 menit. Siswa dapat mengidentifikasi kata-kata dan pola kalimat untuk meminta dan memberi arah. Yang kedua, ada menganalisis situasi untuk menentukan petunjuk arah yang tepat. Yang ketiga, ada mengisi percakapan singkat, listener memberi atau meminta arah dengan benar. Lalu yang keempat, ada menghubungkan percakapan dengan pengalaman sehari-hari, bisa di sekolah atau lingkungan kita. Lanjut. Kabarnya ada trick corner track line bukan off. Lalu pada kalimat choose me, can you tell me how to get to zero, press right, then turn left or right. Itu contoh dialog yang singkat. Lalu yang dia ada metode pendekatan, kita pakai deep learning. Nomor satu, atau tadi keluar. Lalu yang E ada media dan sumber belajar. Itu ada sana, gambar tangan atau digital, lalu lembar kerja LKPD, dan yang ketiga LCD atau papan tulis. Lalu ada buku bahasa Inggris kelas 10. Yang F ada langkah-langkah pembelajaran selama 45 menit. Yang pertama pendahuluan selama 5 menit, guru menyapa, dan persepsinya itu kayak as you enter the lost, atau how do you find your way. Menjelaskan tujuan pembelajaran, belajar membership dan meminta arah. Lalu yang kedua ada kegiatan inti. Kebayangin. Oke, kegiatan intinya ada 35 menit. Yang pertama ada self-understanding selama 5 menit. Itu membaca suatu percakapan dan teks sederhana, mengenai kata-kata kunci, nickname, penulis atau right, lalu yang B adalah understanding atau analisis sama 15 menit. Guru memilih pertanyaan analisis. Contohnya, what is the shortest route? Which landmark can you help not to get lost? If you make a wrong turn, what should you do? Lalu siswa bekerja di share untuk menyusun jawaban. Yang ada transfer konten selama 10 menit, membuat kelompok 3 atau 4 orang. Itu melakukan role play. Sistem menjadi turis, sistem menjadi lokal yang memberi petunjuk arah. Lalu setiap kelompok menampilkan dialog singkat 30 sampai 45 detik. Dan yang D ada penguatan guru selama 5 menit. Guru menekankan kata-kata penting, pola kalimat, dan strategi meminta atau menunjuk arah. Nomor 3 ada penutup, ke bawah lagi. Penutup itu kita 5 menit aja. Guru menyimpulkan pembelajaran, kosakata, dan pola kalimat. Versi cepat, contohnya, which phrase is most useful in daily life. Untuk opsionalnya buat mini dialog memberi atau meminta arah di sekitar rumah atau sekolah. Lalu yang terakhir buat penilaian, yang satu ada formatif, seperti observasi dan role play. Jawaban analisis LKPD. Lalu yang kedua ada sumatif ringan, rubrik 1-3. Pemahaman kalimat, menemukan kata dan struktur kalimat dengan tepat.
cases. Jadi kerjasama dalam kelompok. Kan ada sekarang kita lanjut aja langsung ke PPT-nya. PPT di sini kita akan membahas asking and giving direction. Next slide. Oke, learning objective atau tujuan pembelajarannya. Pertama, students can identify vocabulary used to ask and give direction. Yang kedua, students can analyze the situation to decide correct direction. Yang ketiga, can create a short spoken dialogue about giving and asking direction. Yang terakhir, students can connect the dialogue with their daily life situation. Kayak gitu ya anak-anak. Lanjut lagi, di warm up atau persepsinya. Jadi kalau bapak nih, bapak nanya kayak have you ever been lost? Kalian gimana jawabnya? Ayo, Rachel, Dimas, boleh? Mau cuma? Yes, sir. I have been lost so many times. So what should I do if I get lost? Kita itu bagus ya jawaban kayak tadi kayak Dimas. Terus jawaban kedua, pertanyaan kedua, kalau bapak nanya how did you find your way, kalian bisa jawab apa coba? Asking people for direction, sir. Asking Google Maps, sir. Bagus. Dimas bagus banget, oke jawabannya. Oke, lanjut. Bisa juga Rachel. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kalian bapak minta untuk menghafal vocabulary ya. Ada turn left, ada turn right, go straight, next to, in front of, behind, cross, traffic light, intersection atau corner. Kalian ada yang tahu nggak beberapa? Kalau sedikit 3 misalnya, oke, siapa aja boleh deh. Dari Tahu Pak. Oke, apa Rachel? Artinya kan Pak? Ya. Turn left itu ke kiri, turn right itu ke kanan. Terus kayak gitu lurus ke depan. Bagus, Rachel. Dimas bisa atau semua bisa? Bisa, saya Pak. Next to itu sebelahan. Okay. Setelahnya gitu. Kalau in front of itu di depannya. Di depan saya. Okay. Ya. Untuk traffic light-nya itu, kalian traffic light itu lampu lalu lintas. Oke, bisa, bagus. Lampu merah. Oke, kalian lumayan paham ya berarti ya. Lanjut ke next slide ya. Nah, di sini Bapak mau ngasih tahu nih, ada useful expression. Kalau misalnya kalian mau nanya direction gitu, bisa pakai cara-cara kayak gini nih. Atau kalian sebentar contohin ya. Bapak dulu. Yang pertama ada excuse me. Suaranya patah-patah, Pak. Lalu di apa? Suaranya patah-patah, Pak. Suaranya patah-patah. Ulang. Oke, ulang ya. Di sini ada pembelajaran useful expression yang itu di mana kalian bisa kalian bisa pakai expression ini kalau bisa mau nanya atau memberikan.
contohnya nih. Coba Dimas bisa nggak? Gimana? Contoh apa, Pak? Contoh yang pertama coba dibaca ulang. Excuse me, can you tell me how to get to bla bla bla? Oke, itu oke lah ya, yang asking ya. Terus yang asking juga ada where is the nearest bla bla bla. Saya mau nanya jalan. Where is the nearest jalan terus ada giving direction. Giving direction sini itu memberikan arah. Misalnya nanya nih, where is terus Halo, Sir. Walah, sernya malah hilang anjay. Itu dia dari tadi sore patah-patah nggak sih di Luel? Iya. Jujur gue nggak tahu dia ngomong apa ya tadi. Ya makanya gue juga nggak tahu anjay. Gue pengen ngeselin ngapain anjir. Jujur. Jujur. Jujur banget Bapaknya nih, udah guys. datang. Allah. Oke. Oke. Matiin. Lanjut lagi ya. Tadi Makan, Pak. ternyata patah-patah. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Sampai where is the nearest? Oke. Masih record kan? Masih. Itu udah, Oke, Pak. terus siapa- Where is the nearer udah. Terus yang kedua, kita juga bisa giving direction atau memberikan arah. Yang pertama tuh contohnya, go straight for 2 blocks. Terus yang kedua, turn left or right at the corner. Terus yang ketiga, it is next to the bla bla bla. Atau it's across from the bla bla bla. Nah, contohnya itu tuh misalnya kayak ada yang mau nanya, where is the nearest Alfamart gitu kan? Kita jawabnya bisa go straight for 2 blocks atau turn left or right at the corner. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada example dialog. Misalnya di sini tuh Bapak kasih maps nih, ya kan di sini kan. Terus habis itu kalian misalnya boleh deh contohin nih. Siapa yang mau jadi turis, siapa yang mau jadi lokal. Coba. Dimas boleh jadi turis atau siapa? Rachel boleh juga jadi lokal. Saya mau jadi, Saya jadi turis deh. Saya jadi petanya boleh nggak, Pak? Jangan dong Dimas. Ini kan kita kan dialog. Masih jadi peta. Bapak izin saya mau jadi turis. Izin. Oke, boleh. Rachel jadi turis ya. Terus Dimas jadi lokalnya ya. Berarti. Iya, Pak, boleh, Pak. Ayo Rachel dimulai yuk. Excuse me, how do I get to the post office? Go straight, then turn right at the traffic light. Thank you. You're welcome. Oke, kalian udah ngerti lah ya untuk membuat membuat dialog tentang asking and giving direction ini kalian udah sangat-sangat paham lah ya. Oke, next slide aja langsung aja. Nah, kalau di sini tuh ada kita surprise understanding task, yaitu kita misalnya kayak kalau mau belajar di mana sekolah atau misalnya di mana banknya, itu kita belajar dari maps nih. Misalnya kayak Bapak kasih maps kayak gitu tuh map simple, terus kasih pertanyaan, where is the school? Nanti kalian arahin aja sekolah di mana. Which way should the tourist go? Ntar kita misalnya si turis mau ke bank, kita arahin ke bank. Atau what landmark can help him? Nah, misalnya landmark di mana misalnya dia mau ke bank, sebelahnya bank itu ada sekolah. Nah, kalian tulis misalnya nearest the school gitu. Lanjut aja ke
slide selanjutnya. Deep understanding question, tapi kalian harusnya bisa, karena kalau sesuai pembelajaran yang sekarang itu dia emang agak dalam ya. Contohnya pertanyaannya what is the shortest route. Nah kalian tuh sudah bisa jawab. Kalau what is the shortest route tuh rute terpendek tuh gimana? Misalnya mau ke rumah sakit, nah ke rumah sakit tuh harus belok apa? Kalian harus udah ngerti jawabnya gimana. Atau which landmark is the most helpful. Nah paling helpful tuh landmark yang mana? Misalnya mau ke Alfamart ya kan, nah landmarknya paling helpful tuh belok mana tuh kalian harus ngerti gitu. Lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah di sini bapak nanti mungkin akan bikin grup activity ya kan, kalian harus bikin kelompok nih 3-4 orang. Terus kayak tadi pokoknya kayak Rachel sama Dimas yang contohin, tapi nanti kalian bikin dialognya sendiri sekitar 30-45 detik. Nanti bikin satu turis dan satu atau dua lokal gitu ya. Oke, Sir, siap. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, nanti performance time-nya kalian maju ke kelas. Jadi Bapak manggil nih, misalnya grup 1 isinya Dimas, Rachel, sama Gema. Nah, kalian maju ke depan, kalian role play itu. Ya kan? Tapi Bapak manggil namanya random. Mau kelompok berapa terserah Bapak nanti, gitu kan. Kalian juga suaranya harus lantang ya, nggak boleh malu-malu kalau di depan kelas pokoknya. Lanjut ke slide selanjutnya aja. Nah, di sini ada language focus nih. Nah, di language focus ini kita nge-highlight grammar atau kosakata penting setelah presentasi. Misalnya, kalian pas presentasi itu yang di-highlight itu apa? I go to the nearest bla bla bla. Nah, itu tuh imperatif verbnya kita harus jelasin. Verbnya itu yang paling dipakai apa? Paling sering. Ada misalnya kalian pakai go atau pakai turn atau pakai walk ya kan. Terus ada preposisinya tuh ada kayak tadi yang dijelasin di awal, ada next to, behind, in front of, gitu-gitu ya. Oke, next slide. Nah, di sini ada refleksi. Nanti Bapak kasih soal refleksi mungkin 3 atau 5 lah. Pertanyaan tuh contohnya, which phrase is most useful in daily life? Nah, frasa apa yang paling penting di kehidupan sehari-hari? Kalau kalian lagi di jalan nih, terus ditanya orang stranger gitu, kalian harus siap jawabnya apa gitu. I go to the bla 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 atau go to the nearest bla bla bla. Terus yang kedua tuh contohnya, do you feel more confident using direction now? Nah, kalian tuh harus bisa jawab, kalian tuh confident nggak untuk memberikan direksi gitu. Ya, lanjut next slide. Oke, untuk penutup dari kelas hari ini yaitu adalah summary of vocabulary. Dios masih ingat tadi vocabulary-nya yang disebut? Masih, Sir. Rachel juga masih ingat? Ingat banget, Pak. Oke, coba Pak. Coba Cel. Kalian sebutin satu-satu. Oke. Turn left, turn right, straight, across, Oke. behind, beside. Betul. Coba Dimas, masih inget gak? Sisanya masih ada turn left, turn right, go straight, traffic light, habis itu across, behind, terus next to. Oke, bagus. Terus kalau expression tadi ada yang masih inget gak expression? Expression yang kalau misalkan kita mau nanya gitu ya, Pak? Yang nanya sama giving. Boleh asking, boleh giving, terserah. Kalian masih ingetnya di mana tuh? Masih ingat. Apa? Kalau misalkan yang giving itu go straight 2 blocks. Oke, iya betul. Terus kalau asking tahu? Lupa, Pak.
Itu Oke, ada nggak gitu. apa-apa. Oh, itu bener banget Rachel. How do you get bla bla. Oke, berarti kalian berdua udah paham ya untuk kelas yang hari ini. Banget, Pak. Banget, Oke. banget. Oke, untuk itu ini ada homework atau PR. Jadi kalian create a mini dialogue giving direction from your house to a place, misalnya to a school atau to a minimarket, ke mana, kayak gitu ya PR-nya. Ngerti? Ngerti, Pak. Berarti ini PR-nya 2 ya, Pak? Ya, PR-nya 2, yang siap-siap untuk yang role play sama yang ini. Oke. Siap, Pak. Oke. Next slide. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. So,